sore Novi. Oke, Yes. selamat sore Teh Dewi akhirnya. Oke, Ya, selamat sore Sobat Komnas Perempuan. Mohon maaf tadi ada gangguan sistem setup ya. teknis kami. Eh, Oke, lanjut saja ya Teh. Soalnya ini udah Silakan. pukul 15.04 ya, yang Ya, harusnya kita tadi udah oke. Silakan. Selamat Sobat Komnas sore, Perempuan. kawan-kawan. Ya, Program Tanya Komnas Perempuan. Tanya Komnas Perempuan kali ini sudah masuk ke sana dengan topik perempuan adat dan pelestarian bahasa ibu. Oke, perkenalkan nama saya Novi, saya Badan Pekerja di Komnas Perempuan. Bersama kita sore ini sebagai narasumber ada sudah ada Ibu Dewi Kanti atau kami sapa sehari-hari di kantor juga itu sebagai Teh Dewi ya. Baik, Teh Dewi selaku ya, Komisioner Komnas Perempuan periode 2020 hingga Maret 2025 berkaitan dengan tema sore ini, Teh Dewi merupakan perempuan dari komunitas adat Karuhun Sunda Wiwitan juga berkiprah di Lembaga Pendidikan dan Pelestarian Kebudayaan Nusantara di Kuningan, Jawa Barat. Baik, teman-teman, selamat bergabung di live program Tanya Komnas Perempuan dan teman-teman mohon untuk menyampaikan pertanyaannya di yang berkaitan dengan topik sore ini mengenai perempuan, adat, dan pelestarian bahasa ibu. Baik, sebagai pemantik mungkin ya sederhananya ya bahasa ibu adalah bahasa yang digunakan atau diajarkan kepada kita sejak lahir. Membahas mengenai bahasa, Indonesia punya banyak bahasa ibu atau bahasa daerahnya. Kalau saya baca di hasil penelitian pemetaan bahasa oleh Badan Pengembangan Bahasa dari Kemendikbudristek, hingga Oktober 2019, Indonesia mempunyai 718 bahasa daerah yang tersebar di seluruh provinsi. ya. Baik, sambil menunggu kawan-kawan Sobat Komnas Perempuan memberikan pertanyaan melalui chat, sebagai pemantik atau pengantar ya, mungkin Teh Dewi bisa menyampaikan apa sih kaitannya Komnas Perempuan dengan Ya. ibu dan bagaimana peran dari perempuan adat, mengapa bahasa ibu itu penting kita lestarikan bersama-sama. Monggo Teh Baik. Dewi di Ya, ya. Terima kasih banyak Novi. Mohon maaf nih buat sobat Komnas Perempuan, dari kemarin kita memang mengalami kendala teknis ya, sehingga kita mundurkan menjadi hari ini. Tapi dengan tidak mengurangi semangat bahwa ini merupakan program Komnas Perempuan untuk menyapa para sobat Komnas Perempuan di seluruh Indonesia, terutama dalam tema-tema yang tematik. Siang menjelang sore ini kita khusus membahas tentang perempuan adat dan pelestarian bahasa ibu. Untuk diketahui, karena saya juga sesuai tadi Novi sampaikan sebagai latar belakang perempuan adat, bergabung di Komnas Perempuan sebagai representasi perempuan adat tentunya menunjukkan bahwa memang sebagai lembaga nasional HAM, Komnas Perempuan memegang prinsip Paris Principle gitu ya, di mana spirit untuk menjaga keragaman dari para komisionernya, kemudian juga tentunya menjaga independensi dari sebuah lembaga nasional HAM gitu. Jadi untuk diketahui juga oleh para sobat Komnas Perempuan, dari 15 komisioner Komnas Perempuan ada beragam latar belakang. Saya dari Sunda dan sapaannya dengan teteh gitu ya. Kemudian juga ada yang dari Sumatera Utara, Bang Ferianto Sitohang, dan kita sebagai lembaga di Komnas HAM ini tidak menghilangkan penyebutan atau penyapaan dengan bahasa lokal gitu ya. Kita tahu ada istilah teteh, abang, bahkan juga ada dari Jawa Timur, Cak Fu ya. Namanya sendiri beliau adalah Bapak Bahrul Fuad. Jadi spirit untuk menjaga dan merawat kebersamaan dan keberagaman ini menjadi semangat Komnas Perempuan dalam penegakan hak-hak perempuan Indonesia. Dan seperti tadi saya katakan, mengapa
sore ini kita mengangkat tentang perempuan adat karena memang kerja-kerja Komnas Perempuan juga erat kaitannya dengan perjumpaan dengan masyarakat adat, terutama perempuan adat ya. Di mana Komnas Perempuan menemukan banyak sekali karena kita tahu sebagai masyarakat adat juga dikategorikan sebagai masyarakat yang rentan, di mana masih mengalami banyak hambatan, tantangan, baik sebagai warga bangsa maupun warga dunia gitu ya. Kita di dalam program prioritas di Komnas Perempuan ada salah satunya adalah program prioritas konflik dan bencana yang di dalamnya juga kami melakukan pendokumentasian terhadap kasus-kasus yang dialami oleh para perempuan adat dan masyarakat adat. Tentunya ini menjadi tantangan yang mereka hadapi yang harus disupport oleh sebuah lembaga nasional HAM seperti Komnas Perempuan. Kami mendapati persoalan-persoalan yang dihadapi oleh masyarakat adat juga tidak semata-mata di wilayah domestik karena masyarakat kita masih banyak yang memiliki perspektif patriarkis, tapi juga di wilayah sosial masyarakat dan negara bahkan, terutama dalam dihadapkan pada persoalan tantangan pembangunan. Kita tahu bahwa saat ini pembangunan yang muncul atau yang digalakkan adalah pembangunan-pembangunan yang sangat masif infrastruktur gitu ya, di mana pelibatan partisipasi dari masyarakat adat sebagai subjek itu kurang dilibatkan secara partisipasi yang substantif gitu. Jadi kita memiliki perhatian khusus karena terlebih dampak yang dialami oleh perempuan adat. Kami memahami sebagai kami menemukan bahwa gerakan-gerakan perempuan adat di dalam menghadapi tantangan zamannya itu menjadi subjek utama gitu ya, terutama di dalam menghadapi gejolak konflik. Seringkali perempuan adat mengambil posisi sebagai garda terdepan itu diambil karena mereka merasa untuk meminimalisir konflik yang meluas gitu. Karena kita juga mencatat bahwa ketika perempuan adat menjadi garda terdepan itu memang meminimalisir konflik yang meluas gitu ya dan korban, tetapi memang kerentanan terhadap perempuan menjadi sangat tinggi begitu tentunya. Dan juga tadi Novi memantik pertanyaan terkait apa sih peran perempuan adat gitu ya dalam dalam keberlangsungan sebuah bangsa. Sebagai subjek yang mengalami langsung, saya sendiri merasa bahwa peran dari seorang perempuan itu tidak bisa dihilangkan karena baik di wilayah domestik pun ia berperan sebagai seorang yang memiliki daya keuletan gitu ya, daya kemampuan untuk memanage bagaimana kepentingan semua anggota keluarga itu terpenuhi atau ternaungi gitu ya. Dan juga perempuan adat itu menjadi subjek yang penting di mana perawatan pengetahuan tradisi itu bisa ditransformasikan dari generasi ke generasi melalui tutur-tutur perempuan gitu ya. Jadi pengetahuan dari perempuan itu menjadi inti dari keberlanjutan sebuah komunitas, bahkan menjadi keberlanjutan sebuah bangsa. Terkait dengan situasi kebangsaan, kita mungkin para sobat Komnas Perempuan juga maklum mengetahui bahwa Indonesia tidak terlepas dari dan tidak bisa
dihilangkan peran-peran dari entitas-entitas masyarakat adat yang kita kenal dengan beragam suku itu sebagai sebuah komunitas adat. Indonesia adalah negara bangsa yang terhimpun atas kebersatuan, kesepakatan, persatuan nation-nation kecil atau suku-suku bangsa kecil yang meneguhkan dirinya untuk bergabung menjadi sebuah negara bangsa, yaitu Indonesia. Dan tentunya dari nation-nation kecil atau suku-suku bangsa kecil inilah jejak kebudayaan itu juga menjadi jejak kuat bagi keberlangsungan bangsa ini. Satu dari entitas jejak kebudayaan yang ada, salah satunya adalah bahasa. Gitu ya. Nah, mengapa bahasa ini dikenal dengan bahasa ibu? Bahasa ibu adalah bahasa awal yang pertama manusia dikenalkan oleh orang tua, gitu ya, oleh orang tua dari zaman ke zaman secara bergenerasi. Bisa juga disebut sebagai bahasa daerah, dan tentunya sebagai sebuah pengetahuan kita tahu bahwa bahasa adalah sebuah produk kebudayaan yang bisa mengikat komunikasi antar manusia, dan tentunya itu merupakan hasil cipta, karsa, dan karya pikir manusia yang ada di belahan bumi, di setiap belahan bumi. Sehingga muncullah ada bahasa suku, gitu ya. Ada bahasa rumpun bangsa. Bahkan kita memiliki bahasa persatuan, yaitu Indonesia. Tapi kita sekarang membahas terkait dengan pentingnya pelestarian bahasa ibu yang menjadi satu, kalau boleh saya katakan, ini adalah rohnya bangsa, jiwanya bangsa. Di mana ketika peradaban sebuah bangsa ini akan langgeng, maka dia harus bisa merawat beragam pengetahuan yang berupa bahasa-bahasa yang muncul dari sebuah kesadaran asal usulnya. Seperti tadi saya katakan, kami di Komnas Perempuan saja masih merawat gitu ya sapaan-sapaan kedaerahan yang sebetulnya itu menunjukkan penghormatan bahwa tidak semata-mata ada istilah atau ada penamaan tanpa ada latar belakang gitu. Sehingga penyapaan pada istilah menyapa seseorang dengan berlatar belakang suku itu adalah sebuah penghormatan bagi kami. Sehingga lebih lanjut saya ingin juga berbagi ya bahwa bahasa itu memang terbentuk atas sistem kebudayaan yang ada di masyarakat dari segala kemampuan daya pikir cipta karsa manusia. Katakanlah saya ingin mencontohkan ya, misal di semua tempat kita bisa mendengar seekor ayam berkokok dengan cara-cara dan pembahasaan yang berbeda. Dengan bahasa daerah atau dengan bahasa ibu, mengetahui bahasa ibu, kita juga mengajarkan tentang nilai toleransi inklusivitas, bahwa kebenaran itu tidak hanya dari satu sisi, gitu. Misal saya katakan tadi contoh, kita bisa mendengar suara ayam berkokok. Orang Sunda mendengar ayam berkokok itu dengan istilah kongkorongok, betul Novi? Nah, kemarin saya tanya ke Kak Raini yang orang Batak, beliau mengatakan kalau orang Batak mendengar suara ayam berkokok itu terdengarnya kokok-kokok. Jadi bukan kukuruyuk atau kongkorongok gitu. Tapi itu kita tidak bisa perdebatkan tuh. Cara orang Batak atau orang Sunda atau orang Kalimantan mendengar suara dalam semestanya itu tidak ada istilah mana yang paling baik gitu ya. Nah, itu juga dengan bahasa ibu kita akan belajar tentang inklusivitas dan toleransi.
Bagaimana ketika kita memahami bahwa bahasa-bahasa yang muncul di satu daerah adalah satu kemampuan manusia yang tinggal di daerah itu dalam menangkap suara, mengidentifikasi makhluk-makhluk sekitarnya, katakanlah seperti tadi bunyi ayam, atau dia menamakan pohon itu dengan bahasa lokal seperti apa gitu. Jadi dengan mengenali bahasa lokal atau mewariskan pelestarian bahasa lokal, sejatinya kita bisa mengembangkan satu sikap inklusif, toleran satu sama lain dan tidak akan merasa saling benar sendiri gitu. Karena kita menyadari bahwa Yang Maha Kuasa itu menciptakan keadilan untuk semua umatnya dan setiap bangsa, setiap suku bangsa dikaruniakan bahasa-bahasa yang berbeda di setiap tempat. Jadi keragaman adalah sebuah keniscayaan, bukan untuk saling merasa paling baik sendiri atau paling benar sendiri. Sebenarnya pada prinsipnya itu ya mengapa pentingnya, dan pada penelitian tersendiri gitu ya, penggunaan bahasa ibu itu menurut Pusat Balai Bahasa ya, kami juga mengutip bagaimana penelitian dari Balai Bahasa bahwa itu mampu menaikkan kemampuan kognitif dari anak gitu ya, sehingga anak sedari kecil dengan menggunakan bahasa ibu memiliki kemampuan kognitif, memiliki sebuah kepekaan terhadap sistem sosial masyarakat. Jadi dia tidak hanya hidup sebagai manusia individu, tetapi dia bisa belajar mengolah rasa, berempati terhadap sekitarnya. Nah, artinya melestarikan bahasa ibu adalah bagian dari sebuah ketahanan bangsa, gitu ya. Ketahanan sebuah bangsa, dan bahkan Perserikatan Bangsa-Bangsa sejak tahun 99 melihat betapa pentingnya pelestarian bahasa ibu ini, sehingga setiap tahun dicanangkan ada satu hari yang menjadi jejak atau tapak peringatan bahasa ibu. Karena apa? Karena di dalam ada 7.000 bahasa seluruh dunia, dan saat ini memang menghadapi ancaman kepunahan karena tidak ada penuturnya, gitu ya. Dan penutur-penutur ini memang lebih banyak dipegang teguh oleh masyarakat-masyarakat adat, gitu. Sehingga peran dari perempuan adat melestarikan bahasa ibu sebagai penutur itu menjadi penting kita dukung, gitu ya. Itu mengapa Perserikatan Bangsa-Bangsa melalui Badan Pendidikan dan Kebudayaannya UNESCO menetapkan bagaimana sebetulnya dalam tahun 2022 sampai 2044 itu adalah sebuah dekade di mana pentingnya penguatan atau multilingualism, bagaimana setiap bangsa penting mendorong pelestarian bahasa di setiap bangsa itu yang ada, di mana penuturnya itu memang kita juga mengamati bahwa para penutur bahasa ibu itu hanya terbatas oleh para masyarakat adat gitu ya. Karena memang kita tahu silang budaya, dinamika sosial masyarakat saat ini itu banyak yang hidup di perkotaan, dan setelah hidup di perkotaan, keterikatan untuk merawat bahasa ibu yang menjadi latar belakang budaya di mana mereka tumbuh itu pelan-pelan hilang, karena memang dianggap bahasa ibu itu tidak cukup efektif atau
bahkan tidak penting dibanding dengan bahasa asing gitu. Tapi dengan kepunahan bahasa ibu, kerentanannya adalah kepunahan peradaban juga. Jadi masyarakat ilmuwan saat ini sebetulnya sudah banyak yang menyadari bahwa kearifan-kearifan lokal yang dimiliki oleh masyarakat adat itu saat ini bisa menjadi jawaban ketika dunia menghadapi tantangan-tantangan seperti COVID dalam 2-3 tahun terakhir ini. Gitu. Bagaimana keberlangsungan entitas masyarakat adat itu punya daya lenting, daya tahan menghadapi tantangan-tantangan pancaroba. Tapi tentunya seperti tadi saya sampaikan, dalam perkembangan dunia modern ini tidak mudah menjadi masyarakat adat. Ada hambatan-hambatan yang dihadapkan pada entitas ini, baik dari masyarakat sosial maupun dari negara. Untuk itulah kenapa tema sore ini Komnas Perempuan sangat ingin menguatkan bahwa masyarakat Indonesia penting sekali menyadari kembali bagaimana entitas masyarakat adat ini bisa memberikan dan kontribusi untuk keutuhan negara bangsa Indonesia, terutama juga ketika kita seolah-olah sekarang sedang bingung nih, sedang gegar budaya sebetulnya sebagai masyarakat modern. Kita saat ini menghadapi gegar budaya, bagaimana kelimpungan sebetulnya kita ketika ada potensi perubahan iklim gitu ya. Bagaimanapun itu karena sebuah tata ruang pembangunan itu tidak pernah melibatkan partisipasi yang substantif kepada para pemegang kearifan gitu ya. Kearifan lokal yang dimiliki oleh masyarakat adat. Jadi saya ingin mengajak dimanapun Sobat Komnas Perempuan berada, mulailah menyapa masyarakat adat yang terdekat denganmu dan mulailah belajar tentang kearifan dan pengetahuan yang mereka miliki, bahkan mungkin mereka hampir tergerus gitu ya oleh perkembangan zaman. Karena bagaimanapun keberlangsungan sebuah bangsa penting dilakukan secara kesadaran bersama dengan gotong royong dan menyadari bahwa setiap elemen adalah pendukung yang harus saling terhubung gitu ya. Masyarakat adat anggaplah kalau kita ini sebagai sebuah bangsa adalah pohon besar dan masyarakat adat adalah akar yang tumbuh di bawah. Memang tidak terlalu terlihat, tetapi fungsi akar ini menjadi penting. Akar bangsa yang menguatkan pohon besar bangsa ini. Tanpa akar, sebuah pohon akan rapuh. Sehingga pengetahuan-pengetahuan yang dimiliki oleh masyarakat adat, baik mengenai bahasa, teknologi pertanian, teknologi arsitektur, tata ruang hidup, itu penting digali ulang. Bagaimana di dalam pengetahuan-pengetahuan masyarakat adat itu tentunya memiliki bahasa lokal yang khas dan kadangkala memang satu bahasa lokal atau bahasa daerah atau bahasa ibu itu tidak mudah untuk ditransliterasikan, diinterpreterkan, diterjemahkan gitu ya. Karena daya dari kata, daya resonansi, daya ucap yang muncul yang menjadi bahasa itu kadang-kadang memang tercipta dari semesta yang membentuknya gitu ya. Begitu kayaknya bahasa ibu yang dimiliki oleh masyarakat Nusantara. Bahkan saya mencatat di Papua saja lebih dari 450 bahasa ibu, dan juga di daerah Papua itulah yang justru masyarakat adat yang banyak tergerus gitu atas nama pembangunan. Nah, kita bisa membayangkan bagaimana
peradaban bangsa ini apakah masih bisa berlanjut untuk bisa kita cita-citakan 100 tahun atau bahkan bisa dengan mudah kehancuran ini bisa kita hitung dengan 5 atau 10 tahun yang akan datang. Itu tentunya menjadi pertanyaan kritis bagi kita semua, tergantung dari kemauan kita untuk bangkit kembali menjadi sebuah bangsa yang bersama-sama membangun. Gitu. Dengan kebersamaan, merayakan keragaman, sehingga tidak pernah ada istilah meliankan yang berbeda, gitu, atau merendahkan ketika ada orang yang menggunakan bahasa ibunya atau bahasa daerahnya sendiri. Inilah yang saya pikir penting untuk kita sadari sebagai sebuah kesadaran bersama atas keindonesiaan kita yang beragam. Saya yakin dengan melestarikan bahasa ibu, kita bisa bangkit kembali sebagai sebuah bangsa dan memperbaiki peradaban yang hampir rusak ini ya. Kita masih berjibaku menghadapi krisis iklim, bagaimana menyelamatkan ulang atau menata ulang sistem-sistem pertanian, peternakan, perkebunan yang sebetulnya menjadi rantai ekonomi akar-akar bangsa ini, gitu ya. Analoginya seperti yang saya sampaikan, kita melihat bangsa Indonesia adalah pohon yang besar dan masyarakat adat adalah masyarakat yang tidak terlihat, tapi dia muncul dari bawah, dari gerakan akar rumput yang menguatkan kekokohan, bertumbuh kembangnya sebuah pohon yang besar itu. Jadi mungkin itu ya yang bisa saya bagikan, mengapa penting Komnas Perempuan mengambil tema ini, bagaimana peran-peran perempuan adat dalam keberlangsungan sebuah bangsa, karena proses transformasi pengetahuan tentang kebudayaan, tentang ekonomi, tentang pengetahuan bahkan teknologi itu banyak dimiliki juga oleh para perempuan adat. Mengapa saya katakan begitu? Karena memang sejatinya perempuan dikaruniai sebuah kemampuan titen atau telaten ya. Bagaimana daya ingatnya juga sebetulnya lebih maju gitu ya. Katakanlah kita banyak sekarang melihat bagaimana bahkan di peran-peran domestik pun perempuan lebih bisa mengambil peran multitasking ya dibanding laki-laki gitu. Bukan berarti kita merendahkan kaum laki-laki, tapi memang sudah bagian kodrati lah seperti itu. Perempuan lebih banyak bisa melakukan kegiatan-kegiatan yang multitasking gitu ya. Katakanlah dalam satu waktu dia bisa sambil masak, dia bisa sambil ngasuh, dia sambil bisa bekerja bahkan. Ya, jadi saya pikir kesadaran bersama bangsa kita untuk menyadari bahwa entitas elemen masyarakat adat juga bagian elemen penting dari bangsa ini yang bisa menguatkan satu sistem negara bangsa kita. Apakah sudah ada pertanyaan, Novi? Sudah ada berapa orang yang bergabung saat ini? Terima kasih Teh Dewi atas pengantarnya yang sangat mungkin membuka ya mindset kita kepada anak-anak muda ya. Ini ada pertanyaan juga dari Sobat Komnas Perempuan mengenai bidang domestik ya. Bagaimana cara merubah mindset orang tua untuk menjadikan anaknya sebagai generasi sandwich. Generasi sandwich. Bagaimana cara merubah orang tua? Mindset orang tua yang menjadikan anaknya generasi sandwich. Ya, siapa namanya yang bertanya? Tadi mungkin mudah-mudahan sih masih bergabung ya atas nama anak. Iya. Monggo Teh. Apakah saya perlu klarifikasi dulu sebetulnya. Yang dimaknai Ana sebagai generasi sandwich itu apa? Khawatir saya keliru memaknai ya.
Jadi agar saya nggak keliru memaknai. Mungkin generasi sandwich itu apakah generasi yang berperspektif melihat keluar gitu, atau berorientasi keluar, seperti itukah atau seperti apa? Karena sejatinya begini, memang komunikasi antar generasi itu menjadi penting dan tidak bisa juga untuk saling menyalahkan gitu ya. Satu sisi memang pola komunikasi lintas generasi menjadi penting dan itu tidak bisa dilakukan tanpa adanya saling percaya, saling keterbukaan juga antar generasi. Karena sebetulnya saya mungkin lahir di periode 70-an gitu. Saya tidak mengalami kesulitan dengan komunikasi dengan generasi tahun 30-an kah sampai tahun 50-an gitu. Jadi sebetulnya sebagai manusia kita mesti memiliki fleksibilitas gitu. Katakanlah generasi apa tadi? Sandwich. Generasi sandwich itu juga saya pikir mesti tertantang untuk bisa mengkomunikasikan secara baik gitu kepada orang tua, bagaimana apa yang diharapkan pada generasi sandwich itu terhadap orang tua. Saya pikir pentingnya komunikasi ya. Dan pada prinsipnya sebetulnya kita mungkin saya mungkin bisa memberikan satu resep yang sesuai dengan pengalaman saya tentunya. Karena yang membedakan manusia dengan makhluk lain atau yang lain adalah satu unsur cinta kasih, welas asih ya, ataupun tata krama, attitude, di mana hanya manusia yang punya kemampuan untuk berkomunikasi secara baik, tentunya tanpa ada satu prasangka dulu. Jadi kalau kita mau melakukan pola komunikasi dengan cara yang egaliter, tentunya kita harus memegang prinsip bahwa yang namanya orang tua itu memang perlu cara dalam menyapa begitu ya, atau meyakinkan dirinya bahwa katakanlah sekarang generasi sandwich pun baik-baik saja, tapi kita sebagai generasi sandwich pun perlu terbuka juga, bisa mendengar juga apa yang menjadi saran atau masukan dari orang tua atau orang lain. Jadi sebagai manusia yang dewasa, saya pikir penting kita mengolah pikir, mengolah rasa dengan cara berkomunikasi dengan santun tentunya kalau dengan orang tua ya. Jadi mungkin hambatan-hambatan yang masih terjadi karena pola komunikasi yang selama ini terbangun belum menjadi pola komunikasi yang egaliter atau pola komunikasi yang nyaman. Carilah situasi senyaman mungkin untuk bisa berkomunikasi dengan orang tuamu dan yakinkan dan percayakan, berikan penguatan pada orang tuamu bahwa sebagai generasi sandwich kamu juga cukup bisa bertanggung jawab atas hidupmu gitu ya. Jadi yang penting pola komunikasi yang baik pada orang tua, karena bagaimanapun setiap manusia ingin diperlakukan terhormat gitu, baik yang muda ataupun yang sepuh gitu. Jadi dan yakinkan beliau atau orang tuamu bahwa kamu sebagai generasi yang dikatakan sandwich itu mampu bertanggung jawab atas hidup yang baik juga. Jadi sehingga mungkin tidak ada rasa was-was dari orang tuamu yang berlebihan. Saya pikir coba pola komunikasi seperti itu. Setidaknya maaf ya, ini sedikit tips dari saya karena saya sendiri tidak merasa punya persoalan dengan lintas generasi.
Pada prinsipnya setiap orang ingin diperlakukan terhormat dan ingin diperlakukan secara baik, dan dimulailah dengan bahasa yang baik dan pikiran yang murni, baik itu tanpa prasangka. Saya pikir semoga itu membantu ya anak. Ini mungkin ini masih berkaitan juga Teh dengan Teti sebagai, ada pertanyaan dari Sobat Komnas Perempuan atas nama Kaulan. Ini bagaimana perempuan adat menjaga dan mewarisi bahasa ibu kita sendiri dalam menghadapi modernisasi dan globalisasi saat ini. Oke. Boleh saya akhirnya harus sharing pengalaman pribadi dan komunitas ya. Ya, Jadi saya sendiri menjadi pelaku budaya ya, sebagai generasi yang memang boleh dibilang masuk dua dunia, dunia modern dan dunia tradisi. Kami menyadari bahwa kita kebudayaan itu dinamis dan bergerak maju. Tapi satu sisi saya juga menyadari bahwa keberlanjutan satu tradisi itu menjadi penting juga untuk bisa terwariskan. Nah, memang di generasi saya juga mengevaluasi bahwa pada level generasi yang lebih sepuh itu lebih sering banyak mengemas bahasa-bahasa simbolik gitu ya, yang agak sulit dimaknai oleh generasi sekarang gitu. Maka sebagai salah satu jalan keluar sebetulnya di generasi saya kebetulan di komunitas saya itu ada satu seniman perempuan juga yang mencoba membuat karya lagu yang berbahasa ibu, bahasa lokal, tetapi dengan musik kontemporer. Gitu ya. Setidaknya itu menjadi satu jembatan bagaimana pengetahuan bahasa ibu itu tetap bisa dinikmati dan dimaknai dan dikemas lewat seni gitu, sehingga itu menjadi proses transformasinya gitu. Jadi pesan-pesan seperti katakanlah kalau bahasa Sunda, lagi-lagi mohon maaf saya karena orang Sunda, mungkin saya yakin di suku-suku bangsa yang lain banyak kata-kata yang sebetulnya mengandung pesan bagi generasi penerus. Katakanlah kita memang penting beribu pada waktu, berbapak pada zaman. Artinya harus menyelaraskan perkembangan zaman, tetapi juga tidak serta-merta menghilangkan tatanan atau satu nilai yang baik gitu dari masa lalu. Kita tidak terkungkung pada kekolotan masa lalu, tetapi juga tetap beribu pada zaman begitu. Tetap menyelaraskan dengan zaman, karena bangsa yang besar adalah bangsa yang terus bisa menyelaraskan atau menyesuaikan dengan perkembangan zaman. Tetapi tentunya tidak kita berharap bahwa pembangunan itu yang betul-betul merusak, ekstraktif gitu ya, merusak alam. Sehingga upaya-upaya pelestarian lingkungan juga kita tanamkan nilai pada anak-anak melalui lagu, melalui tari. Kami punya pengalaman, katakanlah untuk memberikan pesan pada generasi muda sekarang terkait konservasi air dan merawat ingatan kolektif masyarakat terhadap satu tempat yang harus dijaga sebagai sebuah gentong air atau sumber mata air. Maka ada di komunitas juga menciptakan sebuah tarian yang memiliki makna konservasi air sebetulnya. Nah, namun itu kan bukan sekedar tarian untuk ditonton gitu ya, tapi tari yang kita tampilkan adalah sebagai tarian yang memiliki makna dan bisa dimaknai gitu, dan mudah dimaknai oleh generasi sekarang.
Jadi memang strategi budaya yang penting dilakukan adalah bagaimana kita tetap berpijak pada bumi yang kita pijak, namun juga tetap berjejak gitu ya. Namun juga tetap menyeimbangkan, menyelaraskan dengan perkembangan kemajuan zaman yang tidak merusak, tidak destruktif. Itu mungkin Wulan. Jadi semoga bisa menjawab ya. Jadi bahasa-bahasa lokal yang masih terwariskan sampai sekarang itu kita kemas lewat lagu, dan dari lagu itu mengandung nilai pesan tuntunan moral, tuntunan laku, menjadi penerus yang tetap bisa menghargai para leluhurnya, tetapi juga dikemas dengan media kekinian gitu ya. Nanti mungkin saya juga harus share ya bagaimana bahasa-bahasa daerah itu bisa dipahami oleh anak sekarang ketika kemasannya kita rubah lebih kekinian gitu. Jadi katakanlah kita penting juga mengenalkan musik-musik tradisi, karena di dalam musik tradisi itu juga ada akustik yang berbeda gitu ya. Akustik harmoni nada yang berbeda dengan harmoni diatonis. Diatonis itu kan 7 nada, kalau pentatonis yang di masyarakat tradisi itu hanya 5 nada, dan itu efeknya berbeda memang. Dan kalau alat-alat akustik seperti kecapi atau dawai yang lain ya misalnya, alat-alat kesenian lain itu mungkin masih cukup sulit digeluti atau dipelajari. Tapi dengan tetap mengemas bahasa ibu dalam lagu atau mengembangkan tari dengan musik yang indah dan mudah dipelajari, itu menjadi dimaknai juga oleh generasi sekarang. Ada pertanyaan lagi? Agak penjelasannya enggak agak putus-putus, ya. Novi. Tapi suara Terima saya kasih jelas. Jelas banget teh. Tadi iya. selama pemaparan jelas banget. Ini mungkin benar-benar terjawab ya Kak Ulan dan Kak Ana mungkin yang bertanya sebelumnya. Mungkin Teh Dewi juga bisa sharing ya Teh terkait dengan cara merawat budaya ya. Mungkin saya baca Teh Dewi kan memang dari ini ya komunitas adat Karuhun Sunda Wiwitan. Jadi saya sedang kedistrak terkait dengan minat budaya yang semakin tahun terkikis dengan tren-tren yang nyeleneh ya Teh. Ini ada yang kan mungkin Teh Dewi juga bisa sharing bagaimana sih cara di komunitas Teteh untuk memperkenalkan kepada generasi-generasi yang mungkin lahir di tahun 2000 ke sini cara tetap merawat gitu kan. Kalau saya ketahui itu kan ada cara perawatan budaya ataupun perkenalan adat-adat yang ada di komunitas Sunda Wiwitan ataupun di teman-teman masyarakat adat yang lainnya itu kan melalui setiap tahunnya itu ada perayaan-perayaan yang khusus gitu untuk memperkenalkan budaya tersebut. Ya, baik, terima kasih Novi. Jadi memang di komunitas adat itu ada event-event kebudayaan yang sejatinya itu untuk tetap merawat ingatan kolektif masyarakat, bahwa kita punya satu momentum bersama, berkumpul dan bersyukur gitu. Setidaknya di tempat saya itu ada satu syukuran tahunan masyarakat agraris, sebagai masyarakat agraris ya, karena kami di wilayah pegunungan, dan bentuknya adalah tidak lebih dari penumbukan padi massal. Jadi karena sebagai masyarakat agraris kita mengadakan upacara syukuran serentakun, dan sejatinya
momentum kebudayaan itu adalah untuk merawat ingatan kolektif masyarakat tentang sebuah tradisi pertanian. Nah, masyarakat modern sekarang kan hanya mengenal beras yang sudah jadi, ya, nasi yang sudah jadi dimasak di rice cooker begitu. Nah, untuk merawat memori kolektif, membangkitkan kesadaran masyarakat bahwa kita pernah ada satu masa yang betul-betul tradisi, tidak tergantung pada listrik, tidak tergantung pada minyak, begitu ya. Tapi lebih sehat hidupnya gitu. Nah, bagaimana dengan proses mengolah padi menjadi beras dan menjadi nasi? Itu sebetulnya proses Serentahun itu adalah gambaran dari fragmentasi kehidupan masyarakat agraris dalam mensyukuri apa yang menjadi karunia yang maha kuasa. Masyarakat agraris ini juga bukan sekedar menanam padi, jadi semua hasil bumi yang kita tanam, kita arak gitu ya, kita upacarakan, dan itu sebagai sebuah ekspresi kebudayaan di mana kita mensyukuri kepada Yang Maha Kuasa atas limpahan berkah dari tanah yang subur. Kebetulan kami di Jawa Barat begitu, baik makanan pokok kami nasi, beras, ataupun ada saudara-saudara kami yang makanan pokoknya hanya singkong gitu. Jadi itu juga bagian, kembali lagi saya katakan, sebagai sebuah strategi kebudayaan untuk merawat ingatan kolektif masyarakat dari generasi ke generasi ya. Itu karena kalau tidak ada momentum kebudayaan itu, zaman sekarang yang tahun 2000-an nggak ngerti itu bagaimana cara menumbuk padi gitu ya. Bagaimana peluhnya masyarakat dulu berjuang untuk menghasilkan beras itu tidak di pabrik gitu, tapi dengan ditumbuk. Dan itu memang secara penelitian juga lebih sehat untuk tubuh kita. Sehingga kalau sepuh-sepuh kita, sepuh-sepuh kami yang lahir di tahun 30-an itu masih banyak yang panjang usia gitu. Karena biasa hidup sehat dengan makanan yang alami. Jadi sebetulnya itu membangun kesadaran kolektif bahwa dengan kebersamaan, dengan menumbuk padi bersama, itu terbangun satu kebersamaan, kegotong royongan. Dan dengan kegotong royongan, apapun yang kita cita-citakan itu bisa terwujud. Jadi sebenarnya pesannya adalah itu ya. Jadi bagaimana di dalam rangkaian kegiatan budaya itu juga bukan sekedar untuk tontonan, tetapi menjadi tuntunan kehidupan. Bekal untuk generasi kini dan generasi masa depan untuk melihat pembelajaran-pembelajaran dari masa lalu. Begitulah. Ya. Ya, terima kasih sekali Teh Dewi atas sharing dan informasinya kepada Sobat Komnas Perempuan, tentunya yang sejak tadi ya sudah bergabung di live Tanya Komnas Perempuan mengenai topik perempuan, adat, dan pelestarian bahasa ibu. Tadi Teh Dewi juga sudah banyak sharing ataupun menginformasikan kepada kita bagaimana kita menjaga kebudayaan ataupun merawat bahasa-bahasa ibu kita ini agar tidak punah ya secara zaman. Tentunya mungkin karena kita bisa lihat juga ya data di Badan Statistik juga memang salah satu yang akan punah juga itu mengenai bahasa ibu ya atau bahasa daerah yang dimana setiap tahunnya itu memperlihatkan penurunan secara pelan-pelan ya, secara pelan-pelan untuk diaktualisasikan oleh generasi ke generasi. Mungkin tadi salah satu yang masih merawat budaya ini memang masyarakat adat, di mana masyarakat adat itu memang tidak tidak terlihat ya secara jelas, mungkin apalagi generasi yang sekarang itu memang terlahir dengan serba modernnya yang tadi mungkin Sobat Perempuan bilang itu banyak terkikisnya ya, banyak terkikis budaya itu banyak terkikis dengan tema-tema ataupun hal-hal budaya yang sangat modern saat ini.
juga Teh Dewi tadi udah sharing dari bagaimana ya komunitas dari Sunda Wiwitan khususnya untuk cara melestarikan ataupun menjaga dan merawat budaya itu agar tetap eksistensi hingga sekarang ini. Ya, Ini sedikit saya juga tambahkan. baik, Gimana? terima kasih. Ada Tersisa 6 menit pertanyaan lagi? lagi. Ada Mas pertanyaan lagi? Perempuan. Belum Teh Dewi. Oh Monggo ya. mungkin silakan di 6 Eh, menit ini untuk bertanya ya, ya. Silakan Teh. jadi saya yakinnya ketika entitas-entitas masyarakat adat ini didukung oleh saudara sebangsanya, maka kebangkitan masyarakat adat ini akan menjadi suplemen bagi bangsa ini maju ya. Karena apa? Eh, Contohnya seperti kami, eh, ini di belakang saya sengaja saya berikan latar belakang batik ya. Salah satu gerakan budaya juga kami, generasi kami, untuk melatih anak-anak muda eh, tradisi membatik. Karena di dalam tradisi membatik itu ada satu eh, stimulasi emosi untuk tekun gitu ya, konsentrasi dan tekun. Itu yang saat ini tidak dimiliki oleh generasi sekarang, kurang dimiliki karena konsentrasi dan ketekunan itu yang hampir kurang. Karena sekarang sudah terlalu sibuk dengan gadget gitu ya, kemudian dengan teknologi yang begitu banyak, media sosial begitu, sehingga proses kemampuan untuk konsentrasi dan tekun itu agak kurang gitu. Sehingga kami menciptakan batik-batik itu sebagai bagian dari menstimulasi generasi muda, bahkan motifnya ini juga motif tumbuh-tumbuhan alami yang ada di sekitar kami, sehingga proses merawat ingatan kolektif kami sebagai komunitas itu terjaga. Bagaimana akar-akar pohon ini menjadi ikon dari sehelai batik gitu ya. Jadi batik ini bukan sekedar sandangan baju untuk dijadikan baju, tetapi memiliki pesan juga dan menstimulasi generasi untuk tetap merawat lingkungan dan menjaga apa istilahnya varietas tanaman khas yang ada gitu ya, sehingga kita terapkan di dalam batik, di dalam ukiran, sehingga kita tetap terhubung antara alam raga dengan alam raya gitu ya istilahnya. Jadi itu setidaknya menjadi strategi kebudayaan yang sudah kami upayakan agar keberlangsungan peradaban yang merawat tradisi ini berkelanjutan gitu. Terima kasih ya Novi dan para sobat Komnas Perempuan. Mohon maaf bila ada kekurangan dan saya bersedia untuk bisa diskusi lebih lanjut dengan kawan-kawan dengan ruang dan waktu yang berbeda. Terima kasih. Oke, kawan-kawan ini karena tersisa 3 menit lagi ya Teh untuk ke jam 4. Mungkin saya lihat juga sih belum sobat Komnas Perempuan ini belum ada yang bertanya lagi dan semoga Ya. sih tadi sudah lebih menjelaskan ya Teh terkait dengan topik yang kita angkat di sore ini terkait dengan perempuan adat dan pelestarian bahasa ibu. Tentunya juga kita bagaimana tadi cara merawat budaya uh, dan sebagainya ya yang terkait dengan yang mungkin itu akan punah ya khawatirnya punah untuk generasi Ya, berikutnya. betul. Jadi ini ada hal yang ingin disampaikan lagi sebagai penutup di sesi 5 ini. Ya, terima kasih. Karena memang saya di Komnas Perempuan juga dalam gugus kerja perempuan dalam kebinekaan, tentunya saya ingin menitipkan bahwa tantangan yang dihadapi oleh bangsa kita sekarang adalah tentang bagaimana
keutuhan bangsa ini penting terjaga gitu dari upaya-upaya perpecahan, dari upaya-upaya perusakan budaya, perusakan lingkungan gitu ya. Karena sebetulnya kita memiliki tanggung jawab untuk mewariskan sebuah peradaban yang baik untuk generasi yang akan datang. Sehingga kita penting merefleksikan apa yang akan kita wariskan untuk bangsa ini ke depan, untuk anak cucu kita ke depan. Jangan sampai kita mewariskan air mata, tetapi wariskanlah mata air yang jernih, dan mata air yang bisa membasuh kekeruhan hati dan pikir gitu ya. Terutama dengan membuka wacana pengetahuan yang dimiliki oleh masyarakat yang tidak terlihat sama sekali, yang sama sekali tidak dinilai berharga. Masyarakat akar rumput yang sebetulnya memiliki simpanan berharga untuk bangsa ini. Itu Novi, semoga bermanfaat diskusi kita sore ini. Salam Nusantara yang bineka ya. Salam Teh. Ya, baik, karena ini sudah menunjukkan pukul 16.00 waktu Indonesia Barat. Terima kasih sekali lagi Teh Dewi atas pemaparan dan sharing informasinya kepada kami semua, kepada Sobat Komnas Perempuan di sore ini. Terima kasih juga kepada Sobat Komnas Perempuan yang telah berpartisipasi mengikuti live Instagram sore ini. Sebagai informasi ya, insya Allah ini untuk live Tanya Komnas Perempuan ini akan dilakukan 1 bulan 2 kali, tentunya dengan tema yang berbeda-beda. Untuk seri berikutnya ini, karena ini masih berkaitan dengan di bulan Mei ini, kita akan merawat juga ya budaya ataupun ingatan kita ya terhadap reformasi-reformasi yang mungkin bisa kita generasi pembelajaran. kita ya jadi pembelajaran kepada mungkin teman-teman yang generasi baru yang baru lahir dan mungkin tidak mengetahui secara sejarahnya. Itu kita akan angkat tema berikutnya insya Allah di Napak Reformasi Tragedi Mei 98. Terima kasih sekali lagi untuk Sobat Komnas Perempuan dan juga Teh Dewi. Izin untuk saya tutup untuk live Instagram sore ini. Sampai jumpa di Tanya Komnas Perempuan seri berikutnya. Terima kasih Novi, terima kasih semuanya. Salam Nusantara yang bineka. Sudah bisa ini ya?